Max Allegri turun tangan damaikan Rafael Leao dan Christian Pulisic. Pelatih AC Milan, Max Allegri terpaksa harus turun tangan untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara Rafael Leao dan Christian Pulisic di ruang ganti. Ketegangan tersebut bermula dari kekalahan menyakitkan Rossoneri saat menghadapi Lazio, di mana Rafael Leao terlihat beberapa kali menunjukkan gestur tidak puas atas keputusan rekan setimnya tersebut di lapangan. Pemain asal Portugal itu merasa kecewa karena Christian Pulisic tidak memberikan umpan matang kepadanya dalam dua situasi yang berpotensi menjadi peluang gol berbahaya bagi tim merah hitam selama pertandingan berlangsung. Rasa frustrasi bintang bernomor punggung 10 itu kemudian berlanjut hingga ke ruang ganti Stadion Olimpico, di mana dilaporkan terjadi adu argumen yang cukup sengit antara dirinya dengan sang pemain Amerika Serikat. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, Max Allegri segera melakukan intervensi guna mengendalikan keadaan agar suasana panas tersebut tidak semakin merusak keharmonisan tim yang sedang dalam kondisi tertekan. Meskipun dinamika seperti ini dianggap biasa terjadi di dalam tim sepak bola profesional, insiden ini menjadi bukti nyata adanya masalah komunikasi di lini serang Il Diavolo yang harus segera dibenahi. Berubah posisi, Youssouf Fofana akui harus lebih kuat dan main cepat. Gelandang AC Milan, Youssouf Fofana menilai perubahan posisinya di lini tengah menuntut dia untuk bermain lebih cepat dan jauh lebih kuat dari biasanya. Dalam sesi wawancara bersama media asal Prancis, L'Équipe, Fofana bicara tentang perubahan gaya bermainnya, di mana dia sekarang perlu bermain jauh lebih cepat dari biasanya, dan harus lebih kuat. Saya perlu bermain jauh lebih cepat saat bermain di depan pertahanan. Pemain yang menjaga saya seringkali adalah seorang striker, yang belum tentu bertahan dengan baik. Sedangkan di sini, pemain yang menjaga saya biasanya adalah seorang bek, biasanya lawan yang lebih tangguh. Saya harus lebih kuat, untuk menyerap lebih banyak informasi daripada sebelumnya, ujar Fofana. Fofana mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah dia akan menggambarkan musim 2025-26 sebagai musim yang baik secara pribadi. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya setuju untuk belajar. Tetapi apakah saya bermain cukup baik sepanjang musim ini? Saya rasa belum cukup baik di posisi saya bermain. Fokusnya lebih pada statistik, dan saya pikir saya bisa lebih efisien, ujar Fofana. Kembali ke setelan pabrik, Pervis Estupinan gagal memanfaatkan momentum. Pervis Estupinan gagal memanfaatkan momentum kebangkitannya setelah tampil buruk saat AC Milan menelan kekalahan dari Lazio di Stadion Olimpico. Pemain asal Ekuador tersebut sempat menjadi pahlawan dalam laga derby melawan Inter Milan dengan mencetak gol kemenangan. Namun, performanya merosot tajam hanya dalam waktu 7 hari saja. Kegagalan menjaga konsistensi ini membuat statusnya sebagai suksesor Theo Hernandez mulai dipertanyakan. Pervis Estupinan dianggap kesulitan saat menghadapi gempuran penyerang sayap lawan, terutama dari aksi Gustav Isaksen. Statistik menunjukkan bahwa dirinya belum mampu memberikan dampak yang konsisten bagi skuad Rossoneri. Hal ini memperburuk catatan musim pertamanya bersama klub raksasa asal kota mode tersebut. Kekalahan ini juga menghentikan rekor tidak terkalahkan Il Diavolo di laga tandang. Tim Rossoneri harus pulang dengan tangan hampa setelah gagal mengimbangi permainan efektif tuan rumah. Manajemen klub dilaporkan mulai mengevaluasi kontribusi para pemain baru setelah hasil mengecewakan ini. Jelang lawan Juventus, Curvasut Milano berencana lakukan aksi protes. Menjelang laga besar AC Milan versus Juventus bulan depan, Curvasut Milano resmi mengumumkan rencana aksi protes terhadap harga tiket yang tidak masuk akal. Meskipun atmosfer di San Siro musim ini sebenarnya cukup positif dengan kehadiran penonton yang selalu membeludak, isu kenaikan harga ini kembali memicu ketegangan antara klub dan fan. Masalah ini sebelumnya juga sempat mencuat saat pertandingan Liga Champions melawan tim asal Inggris, Liverpool. Namun kini situasinya semakin memanas setelah rincian biaya tiket terbaru dipublikasikan. Untuk laga melawan sang rival abadi dari Turin tersebut, harga tiket dilaporkan berkisar antara €89 hingga mencapai €399. Sebuah angka yang dianggap sangat memberatkan. Menanggapi hal itu, para pemimpin garis keras di Tribun Selatan mengajak seluruh pendukung untuk tidak membeli tiket sebagai langkah nyata untuk memberikan teguran keras bagi pengelola klub. AC Milan dikabarkan tertarik untuk datangkan Trai Parrott. AC Milan dikabarkan mengincar penyerang Republik Irlandia, Trai Parrott, untuk memperkuat lini serang mereka di bursa transfer musim panas. Klub asal Belanda tersebut dilaporkan terbuka untuk menjual pemain berusia 24 tahun itu. Mereka diperkirakan akan mematok harga sekitar €30 juta bagi siapapun yang berminat memboyong sang penyerang. Trai Parrott menunjukkan performa yang sangat impresif bersama AS Alkmaar di kompetisi Eredivisie. Penyerang asal Republik Irlandia itu tercatat telah mencetak 28 gol liga dari total 52 penampilan sejak bergabung.
Pada musim ini saja, sosok setinggi 185 cm tersebut telah mengemas 14 gol dari 22 laga liga. Selain itu, ia juga mencetak 4 gol di piala domestik dan 9 gol lainnya. Nama Parrot semakin melambung setelah mencetak sejarah bersama tim nasional negaranya. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick tandang bagi negaranya dalam pertandingan kompetitif saat melawan Hungaria baru-baru ini. Prestasi tersebut sekaligus membawa negaranya lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Ia juga menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick untuk tim nasional sejak legenda Robbie Keane melakukannya 11 tahun lalu. AC Milan temui agen Matteo Retegui, terkendala negosiasi gaji. AC Milan semakin serius dalam usaha meminang bintang internasional Italia, Matteo Retegui, direktur klub, Iglitare, telah bertemu dengan salah satu agen Retegui, Alessandro Moggi, untuk membahas kemungkinan transfer di bursa musim panas mendatang. Retegui, yang saat ini memperkuat Al-Qadisiyah, menjadi incaran utama Milan untuk posisi penyerang tengah di musim 2026-27. Pemain ini sebelumnya sudah masuk radar Rossoneri, termasuk saat ia beralih dari Atalanta ke Al-Qadisiyah dengan nilai transfer hampir 70 juta euro. Performa Retegui di musim ini cukup memukau, mencatatkan 15 gol dari 25 pertandingan dan menjadi pencetak gol terbanyak untuk timnas Italia di bawah pelatih baru, Gennaro Gattuso. Namun, untuk bergabung dengan Milan, Retegui harus siap menyesuaikan gajinya yang saat ini di angka 16 juta euro per musim. AC Milan dikabarkan siap menawarkan kontrak dengan bayaran 5 juta euro per tahun hingga 2031. Di sisi lain, Al-Qadisiyah mematok harga transfer antara 45 juta euro hingga 50 juta euro untuk melepas sang penyerang. Milan siap jual Rafael Leao, Antonio Nusa masuk list calon pengganti. AC Milan dikabarkan siap mendengarkan tawaran untuk Rafael Leao di bursa transfer musim panas mendatang menyusul rentetan aksi kontroversial sang pemain. Sebagai langkah antisipasi, AC Milan sudah mengantongi satu nama kuat sebagai pengganti potensial. Pemain muda berbakat milik RB Leipzig, Antonio Nusa, masuk dalam daftar prioritas belanja klub. Nusa dianggap memiliki profil yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh mantan pemain Lille tersebut. Pemain asal Norwegia itu dinilai memiliki kecepatan serta kemampuan dribble yang mumpuni. Kehadiran pemain berusia 20 tahun tersebut diprediksi bisa mengembalikan sistem permainan AC Milan yang berbasis pada serangan sayap. Hal ini sangat sesuai dengan visi taktis yang sedang dibangun. Selain masalah sikap, performa penyerang bernomor 10 itu juga menjadi sorotan tajam. Sejak pergantian tahun 2026, ia dinilai gagal menunjukkan konsistensi permainan yang diharapkan pihak klub dan penggemar.